Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, hari ini kita berjumpa kembali dengan satu tema lebih dari pemenang. Wow, ini janji Tuhan buat kita semua. Oke, sebelum kita mendengar, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati pada saat ini. Mari berbicaralah bagi kami dengan pewahyuan hikmat yang melimpah-limpah. Buat kami mengerti apa yang Tuhan sediakan untuk kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Ya saudara, lebih dari pemenang, dan itu adalah janji Tuhan buat kita semua. Mari saudara kita baca dalam pembacaan kita Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, inilah yang dipegang oleh Paulus. Dia punya satu prinsip. Dia berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Allah, sekalipun menghadapi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang sekalipun. Dia katakan lebih dari semua itu bahwa kita adalah orang-orang yang keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi saudara, pengertian dari pemenang itu sendiri adalah, yang dimaksud dengan pemenang adalah orang-orang yang menang atau berkemenangan. Dan Daud berkata tentang kemenangan kita orang yang diurapi. Ya, seperti apa yang Daud katakan dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, kemenangan yang kita peroleh, kalau Paulus katakan lebih dari orang-orang yang menang, tapi Daud katakan adalah kemenangan yang gilang gemilang. Itu dia saudara. Tapi bukan karena Paulus, bukan karena Daud, tetapi karena Tuhan saudara. Ya, jadi di sini kita akan belajar beberapa pertanyaan yang kita akan pelajari hari ini. Kemenangan melawan apa aja saudara? Dan apa sih sebetulnya yang sedang kita pertahankan? Dan hadiah apa yang diperebutkan? Serta bagaimana cara bisa keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang? Ya, ini pelajaran kita hari ini. Kita mau jawab pertanyaan pertama, kemenangan melawan apa? Ya, jadi kalau ada kata kemenangan berarti ada peperangan, berarti ada perlombaan atau ada masalah. Maka kita bisa berkata, saya menang dalam peperangan ini, atau menang dalam perlombaan dan menerima hadiah. Atau ada masalah, kita berkata kita orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kemenangannya melawan apa? Tadi kita sudah baca Roma 8 ayat 35, yaitu melawan penindasan. Waktu mengalami penindasan, waktu menghadapi kesesakan, waktu mengalami penganiayaan, kelaparan atau masalah dalam ekonomi, atau saudara dalam keadaan ketelanjangan, bicara dipermalukan, atau saudara menghadapi bahaya dan pedang sekalipun, maka saudara akan tetap bertahan. Saudara yang disebut menang adalah saudara yang bisa melalui itu dan tetap berdoa, tetap melayani, tetap beribadah. Jadi saudara, ternyata di Ibrani 12 ayat 1 katakan,
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua kita orang percaya wajib masuk dalam perlombaan. Saudara gak bisa milih. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara mulai tertanam dalam gereja lokal, di situ adalah mulai start saudara berjalan dalam perlombaan. Nah, dikatakan di sini ada dua hal yang seringkali menghalangi kita dalam mengikuti perlombaan untuk bisa berkemenangan. Ternyata beban dan dosa itu yang sangat merintangi. Beban bicara apa yang tadi disebut dalam Roma 8 ayat 35. Dosa itu adalah kesalahan dan pelanggaran masa lalu yang seringkali mengintimidasi kita, yang akhirnya membuat kita tidak lebih maju lagi dalam perlombaan. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Yaitu ketika saudara menghadapi beban atau saudara diintimidasi dengan dosa, saudara harus fokusnya kepada Tuhan. Kalau dikatakan di ayat kedua dan 3, fokus mata tertuju kepada Tuhan, belajar abaikan kehinaan dan tekun dalam memikul salib. Dan ini yang Tuhan mau saudara saya lakukan untuk kita bisa menang dan memperoleh janji berkat yang nanti kita akan bahas, hadiah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Jadi yang diperlukan adalah ketika masuk dalam perlombaan, saudara harus fokus. Jangan berhenti karena beban, jangan berhenti karena dosa yang mengintimidasi pikiran saudara. Tapi saudara harus fokus kepada Tuhan. Saudara harus maju dan terus melangkah. Ketika ada beban, ada rintangan, saudara sebagai penerobos, saudara harus penasaran kenapa dihalangi. Biasanya kalau ada penghalang, berarti di depan sana ada sesuatu yang dahsyat saudara. Jadi jangan menyerah karena ada beban dan dosa. Tapi yang harus saudara lakukan, lewati setiap rintangan itu, maju dengan mata tertuju kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah engkau tetap bersama Tuhan. Ya, apa yang saudara yang sedang kita pertahankan hari ini, yaitu dikatakan dalam Roma 11 ayat ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Jika kita tetap dalam kemurahannya, artinya tetap dalam kemurahannya adalah saudara hari ini masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara masih bisa hadir dalam persekutuan doa. Saudara hari ini masih bisa punya doa pribadi. Saudara hari ini masih bisa membuat mezbah dalam keluarga. Saudara masih bisa melayani Tuhan. Saudara masih bisa berjalan dengan karunia surgawi. Dan hari ini saudara masih peka mendengar suara Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan. Jadi dikatakan kalau kita tetap dalam kemurahannya, maka kita akan memperoleh yang namanya janji, yaitu kemuliaan. Tetapi kalau kita tidak tetap, maka kita akan dipotong juga. Saudara, di ayat di atasnya dikatakan dalam Roma 11 itu bahwa kita ini cuma cangkokan saudara. Kalau Tuhan saja tidak menyayangkan cabang asli, apalagi kita yang cuma dicangkokan saudara. Maka tadi dikatakan bahwa kita harus tetap ada dalam kemurahan Tuhan. Bukannya dulu kita bisa melakukan, tapi hari ini kalau saudara tidak tetap, saudara juga akan dipotong juga, kata firman Tuhan. Jadi belajar tetap bertahan. Caranya gimana? Hanya Tuhan yang memampukan kita. Hanya Tuhan yang melayakkan kita untuk kita tetap dalam kemurahannya Tuhan. Jadi itulah saudara yang harus kita pertahankan untuk saudara tetap dalam kemurahannya Tuhan. Hadiah apa yang sedang diperebutkan? Ada banyak hadiah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang pertama dikatakan Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan adalah janji yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Orang-orang yang bertahan tetap dalam kemurahan Tuhan. Dan terus bertekun di dalamnya. Dan sampai di garis ini saudara akan menerima keselamatan ya. Dan dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada janji mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang bertahan dalam menghadapi pencobaan. Ada begitu banyak pencobaan, saudara tetap bertahan. Artinya
tetap beribadah, tetap melayani, tetap berbuat kebaikan, tetap melakukan firman Tuhan, saya percaya mahkota kehidupan menjadi bagian kita. Bukan hanya itu saja saudara, ada 5 mahkota yang kita akan pelajari. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada janji mahkota abadi bagi setiap mereka yang bisa menguasai diri dalam segala hal. Belajar saudara, tahan mulut saudara. Ini yang seringkali susah. Tuhan berkata dalam Yakobus 1:19 dan 20 begini, cepat dengar boleh tapi lambat berkata-kata dan lambat menjadi marah. Sebab marah hanya membawa kita pada kejahatan. Tuhan gak mau kita marah. Caranya bagaimana? Kita punya satu slogan saudara, kalau hatimu mulai panas, pertama mulutmu mingkem. Tahu mingkem saudara? Diam. Gak usah saudara buka mulut. Ketika hati panas mulutnya ditahan. Bukan hanya mulutnya, tangannya juga mingkem. Saudara nggak boleh mengeluarkan kegalauan saudara dalam chatting saudara, yaitu di dalam status-status saudara di Facebook, di Instagram atau di media-media lainnya. Tapi tahan tangannya, elus dada, tarik nafas, doa. Serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengajar banyak hal buat saudara dan saya. Jadi yang diperlukan adalah kuasai dirimu dalam segala hal. Maka ada janji mahkota abadi yang Tuhan sediakan. 1 Petrus 5 ayat 2-4. Gembalakanlah kawanan domba-domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Iya, ada janji mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara sebagai gembala yang menjadi teladan bagi domba-dombanya. Ya, ini yang Tuhan sediakan buat kita. Bahkan dikatakan 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Iya. Jadi dikatakan ada mahkota sukacita yang Tuhan sediakan bagi mereka para pemberita Injil. Ada mahkota kemegahan yang Tuhan sediakan. Dan di 2 Timotius 4 ayat ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iya, bagi mereka yang merindukan kedatangan Tuhan, mereka tetap setia dan bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka tetap bertekun memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Mereka tetap bertekun melakukan pekerjaan baik. Mereka tetap bertekun melakukan kebenaran Tuhan. Maka Tuhan punya janji, ada mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Masa saudara kalah dengan Hachiko ya, seekor anjing yang setia yang menantikan kedatangan tuannya. Walaupun musim berganti musim, umurnya makin lanjut, keadaannya makin lemah, menghadapi pada saat ia mengalami sakit, ia tetap setia menantikan kedatangan tuannya di depan stasiun kereta tepat pukul jam 5 sore. Jadi kita lihat bagaimana Hachiko setia. Begitu kita harus belajar saudara, kesetiaan kita menantikan Tuhan. Di tempat di mana Tuhan mempercayakan hari ini saudara berada, di gereja lokal saudara, nantikanlah Tuhan. Dalam setiap ibadah-ibadah yang disediakan sebagai fasilitas gereja lokal, tertanam di sana, lakukan dan ikuti dengan kesetiaan. Ya saudara, ada mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan. Bahkan dikatakan Yesaya 61 ayat ke-7, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Walaupun hari ini saudara mengalami dikatakan dipermalukan 2 kali lipat, sangat dipermalukan. Dan bahkan saudara diludahi, saudara bayangkan ya. Tapi Tuhan bilang, percayalah ada janji sebagai gantinya. Tuhan sediakan warisan 2 kali lipat di bumi, di negeri di mana kita berada. Dan sukacita abadi menjadi bagian saudara dan saya. Saudara mau menerimanya, tapi saudara juga harus menerima prosesnya. Yang dikatakan waktu dipermalukan, terima
terima aja prosesnya saudara. Waktu diludahin katakan haleluya, puji Tuhan. Maka saudara, ada janji yang Tuhan sediakan, warisan 2 kali lipat di mana saudara berada dan sukacita abadi. Dan dikatakan 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Iya, inilah janji Tuhan. Hidup yang kekal bagi mereka yang hari ini mengejar keadilan. Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan, ada janji hidup yang kekal. Nah, ini adalah hadiah-hadiah yang harus kita perebutkan saudara. Ada banyak hadiah, yaitu keselamatan, 5 mahkota yang Tuhan sediakan, bahkan warisan 2 kali lipat di negeri dan sukacita abadi dan hidup yang kekal. Tuhan janjikan bagi setiap kita yang hari ini bertahan, yang hari ini lewati setiap masalahnya dengan tetap terfokus kepada Tuhan, belajar praktekkan kebenaran, maka percaya janji itu menjadi bagian saudara dan saya. Yang terakhir dikatakan bagaimana caranya agar kita bisa keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, ini harus kita pelajari saudara. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37 tadi dikatakan kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh siapa? Oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Jadi kita akan memperoleh kemenangan kalau kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan punya janji saudara bahwa kita akan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, ada satu lagu yang dikatakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Tapi harus bersama Yesus saudara ya. Jadi kemenangan yang kita peroleh bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang menggantikan saudara dan saya berperang sehingga kita memperoleh kemenangan. Jadi yang diperlukan adalah tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah saudara, walaupun di tengah perjalanan saudara dikatakan dalam Yesaya 43 ayat kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi tidak perlu takut saudara. Waktu saudara berjalan menyeberang melalui air, Tuhan berkata aku menyertai, dan melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Bahkan ketika engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanyutkan, nyala api tidak akan membakar. Wow, ini janji Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara tahu saudara disertai Tuhan, apa yang kita takutkan? Berjalan melewati badai, melewati masalah, melewati tadi dikatakan sungai atau api sekalipun, tidak perlu takut. Kalau bersama dengan Yesus kita pasti akan keluar dengan kemenangan ya. Dan dikatakan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah saudara. Bagaimana caranya untuk kita bisa keluar daripada pemenang? Dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Tetap berjalan bersama Yesus dan jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ingat, mengurangi mulai dari angka 1. Kalau udah sekali saudara kurangi akan ada 2, 3. Dan saudara mulai melipir-melipir. Artinya saudara mulai minggir-minggir. Orang ngumpul gitu setelah ibadah, berbicara, berdiskusi, sharing atau berbicara, bercanda, orang ini mulai menjauh ya. Orang makan bersama, dia langsung pulang. Nah, itu melipir artinya. Kalau sudah melipir bentar lagi hilang saudara. Ya, jadi oleh karena itu apa yang saudara sudah mulai jangan pernah saudara akhiri sampai Tuhan Yesus datang. Bertekunlah selalu saudara. Kalau saudara ada doa mesbah, doa pagi saudara di gereja lokal saudara, saudara sudah ikuti terus. Walaupun ada masalah rintangan apapun jangan pernah menghentikan saudara, ikut terus dan terus sampai Tuhan Yesus datang. Mengubah kita, memanggil kita atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Dalam pengangkatan orang percaya. Jadi apa yang saudara sudah mulai jangan akhiri. Kalau hari ini saudara sudah melayani, tetaplah melayani dan bertekunlah terus melakukannya. Layani dia. Maka kenapa Tuhan berkata, barang siapa bisa dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar lagi. Itu janji Tuhan, itu bicara ketekunan, kesetiaan dan tetap melakukannya. Nah, ini yang Tuhan mau saudara lakukan. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan pernah mengurangi, karena ingat tujuan
Tujuan iblis menggoda manusia cuma satu, menjauhkan saudara dari Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan orang yang mulai dikatakan menjauhkan diri dari Tuhan akan menimbulkan akar pahit di dalam hatinya. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan menjauhkan diri kasih karunia Allah. Kata kasih karunia berbicara tadi, saudara masih bisa ikut ibadah, masih bisa melayani Tuhan, masih bisa berdoa, masih bisa saudara melayani Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Maka dikatakan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia, maka ia akan menimbulkan akar pahit. Orang yang punya akar pahit akan menimbulkan kerusuhan dan dia akan mencemarkan orang banyak. Dimulai ketika kita mulai menjauh dari kasih karunia Allah, maka pola pikir berubah, cara pandang berubah, tindakan berubah. Kalau dikatakan dalam 2 Tawarik 12 ayat ke-14. 2 Tawarik 12 ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Iya. Jadi saudara, itu yang harus kita lakukan, jangan pernah menjauh. Karena ketika kita menjauh, maka dikatakan orang itu akan berubah menjadi jahat. Bukan hanya jahat, dia akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Tapi kalau saudara tetap mendekat kepada Tuhan, pola pikir saudara berubah, cara pandang saudara berubah, saudara akan hidup jadi lebih bijaksana. Karena ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka karakter Tuhan akan terimpartasi buat saudara dan saya. Maka dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi bergaullah dengan orang yang bersemangat, saudara akan bersemangat. Bergaullah dengan Tuhan, maka karakter Tuhan akan terimpartasi dengan saudara. Dan yang berikutnya saudara, bagaimana cara agar kita bisa keluar lebih dari orang-orang yang menang. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya. Kuncinya untuk bisa keluar lebih daripada pemenang, pertama tetap berjalan bersama Yesus. Kedua, jangan menjauhkan diri kasih karunia Allah. Yang ketiga, matanya tertuju kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan saudara. Bukan kepada masalahnya, bukan kepada orangnya, tapi kepada respon saudara. Ya, tertuju kepada Tuhan sebagai teladan buat kita. Respon kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan berikan pengajaran sama kita. Jadi dikatakan mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Abaikan kehinaan, udah gak usah saudara terpancing dengan respon orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang itu pelit, kita bilang udah ngapain kita murah hati dengan dia, dia aja pelit. Jadi kita sama dengan dia. Jangan saudara. Kalau saudara adalah orang baik, tetaplah berbuat baik walaupun orang yang saudara perlakukan dengan baik membalas saudara dengan kejahatan. Jangan berhenti jadi jahat sama dengan dia, tapi tetaplah berbuat kebaikan. Itu namanya orang baik saudara. Nah, ini yang Tuhan mau ada pada kita, abaikan kehinaan. Gak apa-apa. Kalau dikatakan 1 Korintus 6 ayat 7, adanya saja perkara seorang terhadap yang lain, itu sudah menunjukkan kekalahanmu. Kenapa engkau tidak lebih suka dirugikan? Kenapa engkau tidak lebih suka diperlakukan dengan tidak adil? Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting mata saudara tertuju kepada Tuhan. Yaitu apa yang menjadi teladan yang Tuhan berikan buat kita. Ia dihina, dikatakan ia dipukul, ditinju, diludahin saudara. Yesus tanggung loh buat menyelamatkan kita orang berdosa. Jadi Tuhan juga mengajar, itu yang harus kita lakukan. Jadi mata tertuju kepada Tuhan, abaikan kehinaan. Ingat, setiap proses Tuhan izinkan bagi orang yang berdoa dengan tujuan menyempurnakan imanmu ke level yang lebih tinggi lagi. Karena dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Iman saudara tidak bertumbuh karena saudara membaca 100 kali kitab suci saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak. Itu hanya menimbulkan imanmu. Tapi imanmu akan bertumbuh kalau engkau dianiaya dan engkau melakukan tepat seperti kata firman Tuhan. Itu yang memberi pertumbuhan di dalam imanmu saudara. Jadi kalau kekristenan saudara hanya mencari tempat-tempat di mana saudara tidak dianiaya, saya mau katakan saudara tidak akan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan.
Berbahagialah saudara ada di suatu gereja lokal di mana saudara diproses dibentuk sedemikian rupa melalui proses aniaya demi aniaya. Bersyukur berarti kau diberi kesempatan begitu banyak untuk mempraktekkan firman Tuhan sehingga imanmu makin bertumbuh. Karena kalau cuma membaca firman Tuhan imanmu cuma timbul. Tapi kalau benih saudara tanam dan mulai timbul tunas tapi gak tumbuh-tumbuh, namanya benihnya mati. Jadi benih itu harus tumbuh. Dan tumbuhnya itu ketika ada proses penganiayaan. Siapapun bisa dipakai Tuhan sebagai alat untuk memproses saudara agar saudara punya iman yang bertumbuh. Mungkin itu orang terdekat saudara, suami, istri, anak. Atau teman pelayanan atau bahkan hamba Tuhan, bahkan pendetanya sekalipun atau gembalanya bisa dipakai sebagai alat pemproses. Tapi yang penting bukan siapa, tapi yang penting adalah respon saudara. Maka kembali jangan salah fokus, jangan fokus kepada masalahnya atau orangnya, tapi fokus kepada respon. Apa kata kitab suci? Kitab suci berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 12-13. Ya kita punya satu lagu saudara G.O.B yang dikatakan dalam lagu ini begini. Firman Tuhan berkata ya, dimaki memberkati, firman Tuhan berkata dianiaya sabar, bila difitnah jawab dengan ramah. Nah begitu saudara. Jadi kalau dimaki saudara harus berkati orang yang maki. Waktu dianiaya sabar, waktu difitnah kau bisa menjawab dengan ramah. Itulah yang memberi pertumbuhan dalam imanmu. Hingga engkau semakin bertumbuh dan dewasa, siap menjadi mempelai Kristus. Sebab mempelai hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki iman yang dewasa. Dan itu hanya bisa terbentuk melalui proses. Ya, jadi itulah saudara yang harus kita lakukan. Kalau disimpulkan hari ini, kemenangan melawan apa saja saudara tadi kita baca, yaitu melawan beban dan menghadapi beban dan dosa. Saudara harus bertahan. Ya, bertahan. Bagaimana bertahan? Bertahan apa? Untuk tetap dalam kasih karunia Allah. Jangan sampai keluar dari kemurahannya Tuhan. Saudara harus bertahan tetap dalam kemurahannya Tuhan. Ada banyak hadiah yang Tuhan sediakan. Keselamatan saudara, 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Bahkan warisan 2 kali lipat di negeri dan sukacita abadi. Dan bahkan hidup yang kekal. Jadi cara keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang adalah tetaplah berjalan bersama Tuhan Yesus. Jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan matamu harus tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan, tekun pikul salib, artinya maju terus saudara. Ya kalau saudara melakukannya, selamat. Saudara adalah orang yang lebih daripada pemenang. Saudara akan memperoleh kemenangannya gilang gemilang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati saudara. Saya akan berdoa untuk sahabat penerobos yang hari ini engkau mungkin dalam keadaan sulit sekali berkemenangan di tengah masalah yang kau hadapi. Tapi saya akan berdoa biarlah Roh Kudus mewahyukan dan memampukan saudara keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk apa yang kami terima. Mari Allah Roh Kudus, biarlah kuasa dan pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, para pendengar program generasi penerobos ini, agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, tetap terfokus kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan mata kami hanya mau tertuju kepada Tuhan. Kami mau belajar abaikan kehinaan dengan kekuatan Roh Kudus. Kami akan terus maju Tuhan dan tekun memikul salib. Dan kami percaya pengurapan-Mu memampukan kami melakukannya. Terima kasih untuk impartasi yang Tuhan berikan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, saudara sahabat penerobos, tetaplah bertekun dalam pengajaran para rasul. Tetaplah belajar menjadi murid yang baik. Dan saya percaya melalui pemuritan saudara silakan bergabung bersama dengan saya di nomor telepon di bawah ini. Saudara silakan ketik bahwa saya akan ikut pemuritan. Saya akan kasih link Zoom-nya buat saudara untuk bergabung di hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam G.O.B.